Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apakah masih ada yang belum datang? Sudah ada semua, Pak. Nah, baik, karena semuanya sudah hadir, Ketua kelas silakan pimpin untuk memulai doa pagi hari ini. Jadi silakan Ketua kelas. Baik Pak, saya berat sebelum belajar, kita berdoa menurut pertanyaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi saya rasa mungkin adik-adik sekalian sudah pernah bertemu dengan saya gitu ya, baik itu di sekolah ini, di manapun lah, di bengkel, di lapangan, tapi mungkin kan baru pertama kali kita secara resmi belajar gitu ya. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Mahesa, saya lulusan dari UNP, Pendidikan Teknik Elektro kebetulan, alhamdulillah. Jadi sekarang kalian semester berapa? Semester 3 ya? Oh ya, semester 3. Jadi kan kalau misalnya semester 3 di SMK itu kalian tandanya baru masuk yang tentang motor-motor listrik ya. Jadi kalian sekarang mau belajar tentang instalasi motor listrik. Bentar. Jadi kan sekarang kalian belajar tentang instalasi motor listrik. Jadi seperti halnya kita saat mempelajari sesuatu itu, sebelum kita mempelajarinya lebih dalam, tentu saja lebih baik jika kita mempelajari pengertiannya terlebih dahulu. Jadi apa sih instalasi motor listrik itu fokusnya? Nah, secara pengertian prinsipnya itu, prinsip pengontrolan motor listrik itu berasal dari kata kontrol yang dapat diartikan sebagai mengatur atau mengendalikan. Jadi yang dimaksud dengan pengontrolan motor adalah pengaturan atau pengendalian motor mulai dari pengasutan, pengoperasian hingga saat motor itu berhenti. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa instalasi motor listrik merupakan sebuah mata pelajaran yang berfokus tentang pengendalian motor mulai saat dia pengasutan atau start, pengoperasian atau running, hingga motor itu berhenti atau dia stop. Jadi kita akan berfokus pada tiga fase motor tersebut pengendaliannya ya. Selanjutnya, nah, sesuai dengan perkembangan teknologi yang memicu perkembangan industri, cara atau sistem pengontrolan itu akan terus berkembang. Jadi dia akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sekarang yang kita ketahui akan fokusnya itu ada 4. Jika di masa yang akan datang akan berkembang jadi 5 atau lebih banyak lagi, itu tentu saja ada kemungkinannya. Cuman yang saat ini banyak dikenal itu ada 5. Yang pertama jelas adalah pengontrolan secara manual. Selanjutnya itu adalah pengontrolan secara semi otomatis. Yang ketiga adalah pengontrolan otomatis, dan yang terakhir adalah pengontrolan secara terprogram. Jika nanti di masa depan akan ada pengontrolan motor menggunakan teknologi yang lebih advance lagi, yang lebih maju lagi menggunakan AI di masa depan, kita tidak akan pernah tahu, tapi kemungkinan tidak akan pernah tertutup karena sesuai yang dijelaskan tadi, sesuai dengan perkembangan industri, pasti akan sesuai juga dengan kebutuhan pasar, jadi pasti akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang akan datang gitu ya. Nah, selanjutnya, hal-hal yang perlu kalian pertimbangkan saat kalian membuat dan merangkai rangkaian instalasi motor listrik. Dalam mengoperasikan sebuah motor listrik, agar dapat berfungsi dengan andal dan terhindar dari gangguan dan kerusakan, serta terjamin dari keselamatan akibat bahaya sengatan listrik, maka setiap instalasi motor listrik harus dilengkapi dengan peralatan proteksi, baik itu proteksi yang untuk beban, pentanahan, dan hubungan singkat. Kalian juga harus memperhatikan rasio atau rating dari masing-masing peralatan proteksi yang kalian gunakan. Harus sesuai dengan motor, arus, dan parameter-parameter lain yang perlu dipertimbangkan. Tapi emang ya, hal utama yang perlu kalian pertimbangkan itu memang menurut saya adalah proteksi. Karena jika proteksinya tidak aman, bagaimana kita dapat bekerja dengan aman gitu ya, aman dan nyaman. Nah, selain itu, setelah kita memilih proteksi yang akan kita gunakan, selanjutnya adalah tentang pemilihan metode starting. Jadi pemilihan metode starting ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang pertama adalah kapasitas daya motor, keperluan arus starting, torsinya, kecepatan, jenis atau tipe motor, dan macam-macam beban yang akan digerakkan oleh motor tersebut. Nah,
Jadi starting motor untuk motor induksi rotor sangkar biasanya menggunakan 4 jenis. Yang pertama itu adalah direct online. Direct online ini merupakan sebuah rangkaian yang sangat sederhana, yang paling basic, yang nantinya dapat dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian yang lebih advance itu. Jadi untuk pertama-tama kalian akan saya ajarkan tentang rangkaian direct online ini. Selanjutnya ada juga starting motor menggunakan star delta. Jadi starting motor menggunakan star delta ini dia akan mengubah rangkaian di tengah-tengahnya gitu. Awalnya dia dimulai dengan rangkaian star, kemudian dia akan berubah menjadi rangkaian delta setelah beberapa detik. Nanti kalian akan belajar lebih lanjut. Jadi saya rasa cukup segitu saja dulu untuk penjelasan star delta. Nextnya ada starting menggunakan primary resistance. Jadi seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya di SMP kan kalian sudah diajarkan itu tentang hukum Ohm. Jadi primary resistance ini intinya kita mengatur arus startingnya itu menggunakan tahanan primer gitu. Jadi yang kita atur itu adalah tahanannya gitu ya, untuk memastikan bahwa arus saat starting itu tidak terlalu besar. Nah, yang terakhir adalah auto transformer. Jadi kita menghubungkan motor dengan auto transformer untuk menghidupkannya gitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, rangkaian direct online atau DOL merupakan rangkaian yang paling dasar pada rangkaian motor listrik dan biasanya diajarkan pertama kali ya, sama seperti kalian sekarang kan baru pertemuan pertama ya. Nah, secara karakteristik umum, rangkaian direct online itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah arus startingnya. Jadi arus starting untuk rangkaian direct online itu tinggi ya, dia sekitar 4-8 kali daripada arus nominalnya. Dan untuk torsi startingnya itu sekitar 1,5 gitu, kalau 1,5 kali lebih besar daripada arus torsi saat dia sudah running. Kriteria pemakaiannya seperti yang sama dijelaskan tadi, arusnya besar pada saat starting dan torsinya ada sedikit lonjakan sekitar 1,5% atau 1,5 kali. Dan untuk waktu total penghidupannya biasanya untuk rangkaian direct online ini tidak terlalu lama, hanya beberapa detik saja, karena jika dibiarkan hidup terlalu lama dapat membahayakan motor gitu ya, karena dia terlalu rangkaiannya kurang stabil. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, dalam menentukan alat proteksi tentu saja kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah seperti dayanya kah, arusnya, tegangan. Nah, untuk proteksi itu sama parameternya bisa kita lihat dari nameplate yang ada pada motor. Kebetulan ini ada yang dari merek Siemens. Ada menjelaskan tipenya, horsepower-nya, arus, kecepatan putaran, dan segala macamnya. Nah, untuk gambar rangkaian direct online itu gimana ya? Kalau sepertinya kalau akan lebih gampang kalau saya langsung kasih lihat saja sama adik-adik sekalian. Cuman saya akan coba jelaskan menggunakan aplikasi simulasi. Jadi ada aplikasi namanya Simurelay, silakan adik-adik download, size-nya tidak terlalu besar. Jadi aplikasi ini dapat kita gunakan untuk mensimulasikan sebuah rangkaian instalasi motor listrik. Nah, seperti yang kita tahu tadi, hal pertama yang perlu kita siapkan itu adalah sebuah rangkaian pengaman atau proteksi. Jadi tentu saja yang perlu kita ambil pertama kali itu adalah bagian untuk sebagai MCB-nya ya. Nah, MCB satu fasa, circuit breaker satu fasa. Kemudian di sini kita kasih juga sumber. Kita rotate saja. Nah, biasanya kalau seperti yang dijelaskan tadi juga ada proteksi utama dari circuit breaker, dan yang selanjutnya itu ada proteksi dari yang namanya overload untuk beban lebih. Jadi kita tambahkan satu lagi untuk dari beban lebih. Itu sini adalah kontak. Kalian diam-diam aja lah yang ngerti nih. Sepertinya tidak. Jadi sebentar. Spidol. Tidak ada spidol ya. Jadi pada instalasi itu ada simbol-simbol yang harus kalian ketahui. Yang ini simbol kontak ya.
kontak. Untuk yang terbuka seperti ini namanya NO. Di situ lah. Kontak NO. Dan yang ini kontak NC. Jadi NO itu pada dasarnya dia dalam kondisi normal dia itu terputus. Sedangkan yang untuk NC itu dalam kondisi normal dia terhubung. Nah, selanjutnya nanti yang ini adalah simbol dari kontaktor. Kita belum ada di sana, cuma nanti ada tuh. Selanjutnya kan ini untuk kontak simbolnya seperti ini. Jika nanti kita tambahkan seperti saklar gitu ya, seperti tombol gitu, dia akan jadi push button ya. Kalau untuk NO dan NC nya sama, tandanya ini NO dan yang ini NC. Oke. Nah, udah dikasih lihat ya. Next, kita langsung masuk lagi ke rangkaiannya. Rekam aja dulu, bisa potong. Selanjutnya setelah dari situ kita masuk ke penambahan push button. Push button itu ada di mana? Nah, untuk sederhananya rangkaian DOL tuh sebenarnya cuma seperti ini saja. Jadi dia dimulai dari sumber masuk ke MCB satu fasa. Dari MCB masuk satu fasa dia masuk ke pengaman beban lebih atau overload. Dari overload dia kemudian masuk ke push button NC. Kemudian dia masuk ke push button NO, kemudian ke kontaktor. Nah, di sini ada tambahan yaitu lampu yang akan kita jadikan untuk indikator sebagai apakah lampunya itu sudah hidup atau belum, rangkaiannya itu sudah menyala dengan baik atau belum. Dan di sini ada pengunci. Kenapa dipakai pengunci? Karena pada push button itu dia hanya akan bekerja ketika ditekan. Jadi saat dia tidak ditekan dia akan kembali ke kondisi awalnya. Karena dia di sini NO, kalau kita tekan sebentar dia akan terhubung. Begitu kita lepas dia akan terlepas gitu ya rangkaiannya, terbuka lagi rangkaiannya. Sehingga untuk itu kita ambil pengunci dari kontaktor satunya. Jadi begitu kontaktor satunya hidup sesaat, dia akan terus hidup sampai kita tekan tombol off. Langsung saja kita coba. Nah, pertama-tama kita hidupkan dulu MCB satu fasanya. Kemudian selanjutnya kita tekan push button. Nah, rangkaiannya akan bekerja dengan baik, dapat ditandai dengan menyalanya lampu yang dihubungkan langsung dengan kontaktor. Saya rasa untuk pertemuan pertama kalian cukup berfokus pada rangkaian kontrol dari rangkaian DOL ini. Nanti di rumah silakan kalian pelajari lagi untuk rangkaian daya dari rangkaian direct online. Untuk minggu depan kalau bisa kita langsung praktek karena sekarang kan kalian sudah belajar teorinya, jadi besok kita langsung coba rangkai motor di panel gitu ya. Baik, saya rasa sekian saja untuk pertemuan hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.